Makin panjang bulu kaki, makin tinggi statusnya. Namun sang ratu mencukur habis miliknya karena jatuh cinta pada manusia. Pria ini memikat hati ratu lewat musik, hingga ia rela melakukan apapun demi menikah. Para peri memintanya berpikir ulang, maka ratu memberi 2 teka-teki mustahil sambil menangis sedih. Tak disangka, pria itu penyihir. Ia mengerahkan pasukan semut guna mencari benang merah di istana dan mendapat petunjuk dari peliharaan ratu. Ia tahu isi hati pria itu. Saat sang pria mengaku, ratu jatuh cinta dan setuju menikah. Ini membuat sang peri menderita. Melihat mereka bermesraan, ia cemburu buta hingga disadari sang pria. Demi menyingkirkan saingannya, pria itu menyihir peri menjadi asap biru, mengurungnya dalam botol tembaga, lalu membuangnya agar dibawa elang ke dasar laut terdalam. Ia pun mengutuk sang peri, hanya bisa bebas setelah mengabulkan 3 permintaan tuannya. 2500 tahun terombang-ambing di dasar laut, botol itu tak sengaja terjaring nelayan, namun dibuang karena dikira batu. Setelah berkali-kali berpindah tangan dan sempat menjadi alat giling, botol itu berakhir sebagai batu bata tembok kota. 100 tahun kemudian, seorang gadis menginjaknya demi mengintip pangeran tampan, namun aksinya itu ketahuan. Kakinya terpeleset dan botol itu jatuh. Ia sadar ada yang aneh. Di rumah, ia memahat tutupnya hingga terbuka. Seketika asap biru mengepul dan peri yang terkurung 2000 tahun pun bebas. Saat gadis itu pingsan, sang peri menangkapnya dan berjanji mengabulkan 3 permintaan. Gadis itu langsung meminta agar pangeran jatuh cinta padanya. Meski pelayan biasa, peri membantunya dengan minyak ajaib emas untuk dioleskan ke seluruh tubuh. Saat diantar ke kamar pangeran, sang pangeran langsung terpikat pesonanya. Gadis itu pun dicintai dan naik kasta, namun ia belum puas dan meminta peri agar bisa mengandung anak pangeran. Berkat peri, keinginannya terwujud lagi. Namun karena merasa diuntungkan, ia pamer ke seluruh istana hingga kesombongannya memicu kemarahan para selir. Saat terancam, peri memintanya segera memakai permintaan terakhir. Namun ia bersikeras menetap dan mencoba kabur lewat lorong rahasia. Sialnya, ia tertangkap pembunuh, dikarungi, lalu dibuang ke laut hingga tewas karena belum sempat mengajukan permintaan terakhirnya. Kutukan sang peri tak bisa dihapus, ia pun kembali ke dasar laut. Ratusan tahun kemudian, seorang koki menemukan botol emas dalam perut ikan, lalu memberikannya kepada istri majikannya. Saat botol dibuka, asap tebal keluar, dan sang peri pun bebas. Ia menawarkan 3 permintaan apa saja, namun wanita itu hanya ingin karyanya dihargai. Ternyata, wanita ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ia tak hanya menemukan film berwarna, tapi merancang pesawat spiral. Pemandangan itu menyadarkan peri, jika dia pria, mungkin ia ilmuwan besar sejarah. Sayangnya, ia wanita, kini hanya kenari emas saudagar kaya. Melihat kehausannya akan ilmu, peri membimbingnya mengungkap keinginan terbesarnya. Peri mengabulkan keinginannya, kini wanita itu bebas menjelajahi lautan buku. Lewat kemampuan baca cepat, ia menguasai astronomi, sejarah, matematika, dan filsafat. Peri juga membantunya menyimpan buku ke botol kaca, hingga kamarnya penuh. Berbekal ilmu, ia menjadi kreatif, bahkan menciptakan bahasa matematika baru. Saat ia menemui masalah, peri memberinya inspirasi lewat mimpi. Akhirnya ia berhasil menemukan gaya elektromagnetik alam semesta. Tanpa disadari, sang peri jatuh cinta padanya. Senyum dan ekspresi wanita itu menggugah hatinya. Ia kira ilmu membawa bahagia, tapi malah menambah derita. Saat menutup buku, ia harus melayani fisik suaminya. Jiwa bebas dan tubuh terpenjara membuatnya makin temperamental. Di sini, peri salah fatal. Demi terus bersama, ia lepas kebebasannya demi cegah permintaan terakhirnya. Tak disangka, tindakannya merampas kehendak bebas wanita itu. Demi redakan amarah kekasihnya, sang peri masuk ke botol biru putih. Saat itu, si wanita berteriak keras. Itulah permintaan ketiganya. Wanita itu lupa segalanya, membuat peri terperangkap lagi di botol dalam kegelapan. Ratusan tahun kemudian, novelis modern di toko antik Istanbul tertarik pada botol itu. Meski bengkok terbakar, ia jatuh hati dan langsung membelinya. Saat dibersihkan dengan sikat gigi elektrik, botolnya pecah. Seketika asap biru mengepul, membuat wanita itu terkejut. Tak lama, asap itu menjadi jin raksasa hitam. Jin itu bisa memberi 3 permintaan. Wanita itu tak terkejut karena ia peneliti mitologi. Meski tahu jin biasanya licik, ia bertanya alasan jin membantu manusia. Demi meyakinkannya, jin menceritakan kisahnya. 2 milenium lalu, ia pelawak istana Ratu Jin. Namun karena cinta, ia dikurung dalam botol oleh suami ratu dan dibuang ke laut. Ia baru bebas jika membantu tuannya mewujudkan 3 permintaan. Selama 2000 tahun ini, ia bertemu 3 tuan, tapi sayangnya permintaan mereka gagal. Terutama yang terakhir, yang sulit dilupakan. Ia sangat mencintai tuan ketiganya, namun karena bertengkar, ia terkurung lagi. Mendengar kisah itu, si wanita iba. Mengapa cinta tulus jin sia-sia, padahal itu yang ia dambakan? Maka wanita itu meminta, ia ingin sang jin mencintainya, seperti pada tuan ketiganya. Mendengar itu,
Jin itu diam-diam masuk ke hati sang wanita dan mewujudkan keinginannya hingga ia merasa bahagia. Sejak saat itu, mereka selalu bersama dan sering membahas kemajuan teknologi dunia dalam 200 tahun terakhir. Suatu hari, saat harus pergi dinas, wanita itu sempat mengganti botol baru untuk sang Jin, lalu menyimpannya di tengah koleksi barang. Namun, ketika ia pulang ke rumah, ia baru menyadari bahwa sang Jin sedang meringkuk di ruang bawah tanah. Kulitnya mengering pecah, disentuh sedikit saja jadi serbuk. Ia sadar Jin tak tahan medan elektromagnetik modern. Radiasi di mana-mana ini mematikan baginya. Namun demi wanita itu, sang Jin bertahan susah payah. Tak tega melihatnya sekarat. Meski berat hati, si wanita meminta Jin pulang ke dunianya. Begitu terucap, botol pecah berkeping, dan Jin akhirnya bebas. Pada akhirnya, wanita itu kembali hidup sendiri. Ia selalu merindukan Jin itu. Melihat pasangan kekasih di sekitarnya, ia merasa pilu. Tak disangka, suatu hari Jin itu kembali. Ia tak percaya, namun saat membuka mata, Jin itu sudah di hadapannya. Semua penantian terasa berharga. Jika cinta abadi, kebersamaan setiap saat bukanlah segalanya.